Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Asy-Syifa, Villa Nusa Indah 2, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Pemirsa, kita sebagai muslim tentunya ingin menjadi muslim sungguhan, muslim yang tidak setengah-setengah, atau dalam kata lain yaitu muslim yang kafah. Nah, hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema menjadi muslim yang kafah, yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita yang telah berada di dalam bersama sahabat saya Mas Agung. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang tentu saja hari ini mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, Islam kafah. Islam yang sebagaimana kita pahami adalah masuk Islam secara menyeluruh. Nah, ada sebuah pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Bagaimana mungkin manusia yang dititipkan dengan modal usia yang sangat singkat harus dihadapkan pada satu konstruksi yang sangat besar dan detail di dalamnya. Itulah yang disebut dengan dinul Islam. Bagaimana kita mampu masuk Islam secara kafah? Tentunya masih bersama kami guru-guru yang telah hadir, Ustadz Arifin Nugroho, Babe Haikal Hasan dan Ustadz Ahmad Han, yang tentunya kami bersama Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Damai Indonesia TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para alim ulama hadir bersama kita, Al-Ustadz Arifin Nugroho, Babe Haikal Hasan, Al-Ustadz Agung Izul Haq, mata'anallah bituli hayatihim amin, wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin, serta segenap jamaah Masjid Asy-Syifa yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga segenap para pemirsa di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang penuh barakah ini kita kumpul bersama, kita akan bicara menjadi muslim yang kafah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Dan kita harus pahami dulu asbab ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajat Tabrani anna hadzal ayat nazalat fi haqqi Abdillah ibn Salam wa ashabihi lama azumat al-yahud min a'malil yahudi min yaumi sabti wa aklul jamal wa karihadzalika min ba'di qabulil Islam. Di dalam penjelasannya Al-Imam Tabrani menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada haknya Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya, yang mana pada saat itu mereka ini adalah golongan daripada Yahudi Bani Nadir di Madinah. Mereka sudah memeluk agama Islam, tapi pada saat itu masih mengagungkan amalia-amalia orang-orang Yahudi, seperti mengagungkan hari Sabtu, dan juga mereka itu tidak menyukai mengkonsumsi daripada daging onta, padahal itu dibolehkan dalam Islam. Maka dari hal-hal seperti inilah yang akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, teguran kepada mereka, ketika seseorang sudah berislam maka jangan setengah-setengah di dalam menjalankan perintah di dalam Islam. Nah, di zaman sekarang kita perhatikan banyak orang-orang yang berislam akan tetapi Islamnya cuma Islam KTP doang. Betul apa kagak? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan Imam Baihaqi, yang datang daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan, sayati ala nasi zamanun, Al-Quran bagiya rasmuhu wal Islam bagiya ismuhu, masajiduhum amirah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, akan datang nanti satu zaman yang mana Islam itu cuman tinggal nama saja, Al-Quran cuman tinggal tulisan. Masjid mereka ramai, wahya kharab minal huda, tetapi bimbingan yang ada di masjid yang disampaikan oleh para guru
itu sia-sia tidak diamalkan dalam kehidupan sehari. Ulama'uhum syarul ulama tahtal ardi. Ulama-ulama pada zaman itu adalah ulama-ulama yang terburuk yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Takhruju min indihim al-fitnah wa ta'udu fihim. Keluar dari lisan mereka fitnah yang menyebar dan akhirnya fitnah itu kembali lagi kepada diri mereka sendiri. Dan terbukti di zaman sekarang. Kalau kita perhatikan banyak orang yang mereka mengaku Islam, KTP-nya doang Islam tapi sholatnya belang bentong. Ngajinya angot-angotan, sama orang tua durhaka, sama guru sering ngelawan, makanya ilmunya kagak barokah, bebel, kagak bisa diamalin. Sama sedekah takut miskin, pergi umroh mikir-mikir, sama agama kagak mau ngebelain. Ini banyak di zaman sekarang. Al-Quran cuma tinggal tulisan kata Nabi. Al-Qurannya bertumpuk di atas lemari kagak dibaca. Dekil berdebu, sekalinya dibaca setahun sekali, itu juga Ramadan. Itu juga seminggu pertama karena kebagian jadwal tadarus dari Pak RT. Kalau kagak dibaca. Itu juga kadang-kadang seminggu doang, habis itu udah mulai ditinggalkan. Kalau giliran kita main HP dari mulai melek sampai merem kagak bosen. Sampai 3 kali ngeces mati. Tapi kalau baca Quran baru baca 2 ayat, 3 ayat, matanya udah ngantuk. Al-Quran cuma tinggal tulisan. Maka jangan berpaling dari Al-Quran, jangan menjauh dari Al-Quran. Bahkan Nabi katakan di akhir zaman itu masjid mereka itu makmur. Masjid mereka itu besar. Masjid mereka itu mewah. Masjid mereka ramai. Akan tetapi kharab minal huda, bimbingan yang disampaikan oleh ulama di dalam masjid, justru mereka tidak kerjakan sia-sia. Ilmu yang dipakai jangan kata masuk ke kanan keluar di kiri, masuk di kanan keluar lagi di kanan. Membel. Kalau kata orang Betawi kagak masuk tuh. Maka ini yang dikhawatirkan terjadi di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang berislam tapi tidak secara keseluruhan. Sehingga mereka hanya mengerjakan apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai sesuai dengan syahwat mereka. Tetapi meninggalkan apa yang tidak mereka sukai. Ketika sesuatu yang tidak mereka sukai, maka mereka mencari dalil dan mencari cara untuk membela apa yang mereka lakukan. Padahal itu sesuatu yang mereka tinggalkan dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita seorang muslim yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keseluruhan semampu kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Tadi telah sama-sama kita dengarkan di dalam opening. Banyak orang yang sibuk memikirkan dan memperbaiki kesalehan secara ritual sehingga melupakan kesalehan secara sosial. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah jelasin di Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di dalam sholat kita diajarin setiap kali kita takbir, setelah itu kita dianjurkan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya yang wajib dan yang sunnah, wa nusuki dan ibadah saya selain sholat apapun itu, dan hidup saya, matinya saya, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, itu kan salah satu tanda kita untuk memperbagus dan memperkuat kesalehan secara ritual. Tetapi setelahnya Allah katakan wabil walidaini ihsana, untuk selalu senantiasa juga kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi siapa orang yang hanya mempentingkan kesalehan secara ritual tetapi tidak memikirkan kesalehan secara sosialnya, maka kesalehan ritualnya sia-sia. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini semua sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang memberikan nasihat kepada kita. Jangan-jangan memang benar selama ini kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan hanya menjadi rutinitas belaka. Tetapi waspadalah ketika orang yang benar-benar masuk ke dalam Islam secara kafah, ada penyakit yang tidak kita sadari yang menyusup di dalamnya, yaitu penyakit merasa paling benar di dalam beragama. Babe Haikal Aksan akan menjelaskan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Ya pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Khan tentang bagaimana Islam yang kafah. Pada segmen kali ini kita masih akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan atau yang dipanggil juga Babe Haikal tentang merasa paling benar dalam ibadah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pemirsa juga yang saya hormati yang saya muliakan, dan guru-guru. Bu, Pak, saya jadi bingung nih. Barusan begitu dingin, tahu-tahu jadi anget suasananya. Begitu dipanggil, pas banget tuh Babe ngomong yang merasa paling benar. Ada apa nih, Bu? Saya mau cerita aja deh kalau begitu. Ada orang yang gak bisa ngelihat. Orang ini gak bisa ngelihat, ya, buta matanya. Dia pegang seekor gajah. Begitu dipegang seekor gajah, tahu-tahu dipegang buntutnya. Akhirnya dicerita sama teman-temannya. Gue barusan pegang gajah. Bagaimana sih gajah? Katanya gede. Apaan? Orang gajah kayak tambang. Lah katanya gede, bohong yang ngomong gede bohong. Orang gajah kayak tambang. Yang satu penasaran, gajahnya masih ada. Ada? Ah penasaran. Gue lihat dah. Kan gak bisa lihat ya. Gue datang. Pegang, ternyata yang dipegang belalainya. Dia balik lagi, jangan percaya sama dia nih. Gajah kayak tambang apa? Gajah itu kayak pipa yang gede itu loh. Paralon. Itu loh, segede gitu. Tambang dari mana? Ini berdua sama-sama pegang, bagaimana ceritanya sih? Ditanya lagi, coba nih juri deh. Kamu nih sebagai juri di antara kita, pegang. Begitu pegang, dia pegang badannya. Gajah kayak tambang, gajah kayak pipa, gajah itu kayak tembok. Gue pegang dari ujung ke ujung rata, tiangnya di mana? Ini berdua ngaco nih, yang berdua bilang, oh dia sarap kali ini. Kira-kira yang benar siapa? Yang benar siapa? Emang emak-emak Masya Allah ini bener semua. Tanya yang keempat. Yang keempat ini juri dibilang. Udah deh. Ente guru coba tolong tengahin di antara kita ini. Dipegang. Yang dipegang pas lagi berdiri kakinya. Bingung. Ini katanya dari tiang gajah ini. Dari mana gak ada tiang? Ini tiang semua. Iya kan habis dipegang tiang kosong tiang lagi. Terakhir ada seseorang yang terakhir deh. Ini udah terakhir deh. Kita semua udah ngaco nih. Coba sekarang tanya sama yang terakhir. Kebetulan dia berada di satu perkumpulan yang semuanya kagak lihat. Akhirnya bismillah saya yang pegang. Ikut ya nurut apa kata saya. Iya baik dia pegang. Yang dia pegang pas kupingnya. Kalian ini bagaimana sih? Gajah itu kayak tiker. Tipis. Hadirin itulah yang barusan Mas Agung sampaikan. Dengan umur yang segini, kok bisa-bisanya membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain? Udah berapa ayat yang ditauin? Udah berapa tafsir yang dihabisin? Udah berapa hadis yang diapalin? Udah berapa kitab yang dibacain semua? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hal inilah yang diharamkan. Jatuhnya haram karena depannya adalah nahi. Apa itu? Wala tuzaku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa. Jangan paling benar sebenar, paling suci, paling hebat, paling top. Jangan. Lanya di situ la nahi artinya haram. Iblis itu paling jago. Iblis itu kalau baca Quran, aduh dia juga tahu semua asbabun nuzul. Orang dia ada semua. Orang dia ada zaman Nabi Musa, dia ada zaman Nabi Adam, dia ada zaman Nabi Muhammad. Sampai sekarang dia masih ada. Kalau main soal ilmu-ilmuwan, dia paling top. Kalau main asbabun nuzul, dia yang paling hebat. Kalau yang paling
tahu soal asbabul wurud, dia yang jago. Dia pernah berjumpa dengan semua nabi. Dia tahu dengan kehidupan Rasulullah. Dia tahu dengan kehidupan sahabat. Tapi kenapa celaka? Dia paling hebat. Saudara sekalian, inilah dia merasa paling hebat. Itu yang celaka, saudara. Maka itu topiknya ini luar biasa. Seorang Islam yang kafah, yang utuh keislamannya. Nih contohnya ibu-ibu yang di mana-mana hadir pengajian, betul? Kagak, dari mana? Hadir pengajian doang. Saya pernah nanya tuh ibu-ibu jamaah saya. Pagi-pagi di Bintaro dia datang. Siang di Tebet ada lagi. Beneran waktu asar di Kampung Melayu dia datang lagi. Malam di BSD ada lagi. Wah ini ibu kafah nih, bener? Bener gak? Dia lagi ada masalah sama lakinya. Makanya dia malas di rumah. Nih center nih yang ketawa nih pelakunya pada nih. Saudara, hati-hati kita begini. Wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Itu pesannya tuh sama Nabi tuh. Karena begitu merasa hebat, merasa pinter, timbul iri, timbul dengki, makanya dilarang. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Sekarang beda pendapat ngatain bid'ah. Sabar, jangan jadi provokator loh. Gue udah biasa diginiin, tenang. Boleh kata diginiin, dipitnah juga sering. Sabar ya. Beda pendapat ngatain bid'ah. Beda tahlil ngatain sesat. Beda maulid ngatain ya Rab. Beda cara ngatain hianat. Beda bendera ngatain munafik. Beda pilihan ngatain cebong, kampret, kadrun. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau begitu semua seterusnya, saudara. Melalui Damai Indonesiaku, berhenti itu mulut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendapat predikat manusia yang paling siddiq. Mendapat manusia pertama masuk ke dalam surganya Allah itu Abu Bakar Siddiq. Mendahului para nabi. Mendahului para nabi yang lain. Karena janji Allah kepada Rasulullah, surga diharamkan sebelum Rasulullah dan umatnya masuk terlebih dahulu. Dan Nabi Muhammad SAW gak mau lebih dulu. Sebelum umatnya masuk lebih dulu semua. Dan kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, umatku yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Karena paling banyak ibadahnya, betul? Kagak. Jangan betul-betul aja loh. Jangan taunya lagu setuju doang loh. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Tuh gitu kan, kayak lu tuh. Jangan tahu lah nyanyian lagu setuju aja. Abu Bakar Siddiq paling jago dalam menjaga mulut. Itu Abu Bakar Siddiq. Sampai ada batu dalam mulutnya. Kenapa? Karena dia gak mau menjustifikasi orang. Dia gak mau mengklaim dirinya paling hebat, paling top. Dan gara-gara itu setan kalah sama Abu Bakar Siddiq. Kalau sama Umar bin Khattab, Nabi bilang inna syaitanu la yafiru min dhili Umar. Sesungguhnya setan lari, ngibrit daripada ketemu Umar. Sama Abu Bakar lain lagi. Ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka taglibu syaitan. Setan tuh kalah sama Abu Bakar Siddiq. Belum ketemu udah angus. Kalau kita yang angus. Hadirin, mereka para sahabat Rasulullah berbeda dalam ibadah, kagak apa-apa. Ini Rasulullah masih ada dan beliau sabdakan sebagai contoh sedikit aja, witir. Nabi bilang jadikan witir di akhir sholatmu. Abu Bakar Siddiq habis sholat isya, ba'diyah witir. Umar bin Khattab habis sholat isya, ba'diyah pulang, habis tahajud baru witir. Yang betul siapa? Yang nggak betul siapa? Yang nggak witir tapi ngebacot. Mas Agung. Terima kasih Babe, luar biasa sekali nasihat yang baru saja kita dengarkan dari Babe Haikal Hasan. Betapa memang kita harus bijaksana dalam menyikapi segala perbedaan yang ada. Dan memang benar bahwa Allah sengaja menciptakan perbedaan. Tetapi bukan berarti disitulah kita siap untuk membuat sebuah perpecahan. Lantas model seperti apa
Islam kafah yang harus kita ikuti. Itulah yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Arifin Nugroho selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Usaku yang mengangkat tema tentang Islam kafah. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Arifin Nugroho akan menjelaskan pada kita makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Asy-Syifa, beserta dengan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun pemirsa berada, Masya Allah. Tema kali ini tadi pertama sudah membahas tentang Islam kafah, menjadi muslim yang kafah. Yang kedua apa tadi? Nah, jangan bilang yang kedua gajah, bukan. Ingatnya gajah. Ya, jangan lupa, takut nanti pulang ke rumah, ibu-ibu ditanya sama suami, ngaji apa tadi? Gajah. Merasa paling. Jadi dua kesimpulan dari dua guru kita ini tadi, ketika seseorang itu menjadi muslim yang kafah, dia akan berlaku benar tetapi tidak merasa paling. Dan itu bahagian daripada makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalimat sudah sering didengar, memang kalimat ini populer sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kembali terus menggaungkan tentang makna ini. Karena Nabi SAW menceritakan Yahudi terbagi menjadi 37 golongan. Wah, 73, salah. Yahudi terbagi menjadi 73 golongan. Ada Yahudi di sini? Alhamdulillah. Lalu Nabi mengatakan umatku terbagi menjadi 72 golongan. Dan ternyata di antara golongan itu yang benar satu, dan itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita diminta untuk berpegang teguh dengan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi terkadang sekarang ini banyak orang ngaku dirinya Ahlus Sunnah wal, tapi perilakunya tidak perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita perlu untuk melihat kira-kira makna Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa. Bapak Ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berarti ada boleh 3 kata, boleh 2 kata. Kalau 3 kata ada kalimat pertama ahlun, yang kedua sunnah, yang ketiga jamaah. Pinter. Ya. Kalimat ahlun berarti orang-orang, begitulah gampangnya. Sunnah, nah sunnah ini dinisbahkan kepada siapa? Kepada siapa? Masya Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, semua yang keluar dari Nabi, baik i'tiqad keyakinan, baik itu perkataan atau itu yang disebut dengan sunnah. Bapak Ibu kenal dengan sahabat yang namanya Abdullah bin Umar? Kenal belum? Masa belum kenal, jangan terlalu tawadhu. Takut Ustadz kalau bilang kenal sombong. Kenal enggak? Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Hah? Abdullah bin Umar, namanya aja Abdullah, anaknya Umar. Berarti bapaknya Abdullah siapa? Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sama bapaknya Abdullah kenal enggak? Siapa bapaknya? Umar bin Khattab. Punya anak namanya Abdullah, maka disebut Abdullah bin Umar. Perawi hadis, termasuk 3 perawi hadis terbanyak. Hampir 3.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Waktu usianya 13 tahun saat perang Badar, 13 tahun. Udah tua apa belum? Ini rata-rata 13 tahun semua nih. Sisanya
13 tahun, karena nggak ada yang 13 tahun kita nggak bisa. 13 tahun belum besar. Kala itu ingin ikut perang Badar, cuman perawakan Abdullah bin Umar ini memang tidak besar. Jadi Nabi SAW belum izinkan. Tetapi Abdullah bin Umar ini betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Sampai setiap gerak-geriknya diikuti, setiap aktivitasnya dilihat. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, terkadang beliau ini berdiri di satu tempat lalu menghadap ke satu arah. Sahabat yang lain bingung, ngapain? Dijawab dulu ketika Nabi jalan, beliau berdiri di sini dan beliau menghadap ke arah sana. Aku ikuti, supaya apa? Supaya aku dapat pahalanya. Ketika berangkat ke masjid, jalannya lewat situ terus, pulang ke masjid lewat sini terus. Ditanya kenapa begitu? Karena dulu aku lihat ketika Nabi berangkat menuju ke tempat ini lewat sini dan ketika pulang lewat sini. Semua gerak-geriknya dilakukan oleh Nabi dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Luar biasa. Inilah dia sunnah. Makanya kalau dilihat Masya Allah nih Ustaz. Wajahnya wajah tahajud semua ini. Ada cirinya wajah tahajud itu. Udah mulai suuzon. Kalau pengajian jangan sini cari tiang gitu wajah tahajud namanya. Enggak cerah semua nih cerah. Kalau keluar dikit wajahnya enggak terlalu cerah loh. Di sini cerah-cerah semua loh Ustaz. Hah? Lampu. Ya, itu. Jadi ahlus sunnah adalah dalam hidup mencoba untuk melihat Nabi dan menjadikan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi dikerjakan. Nabi kalau ada orang nyakitin hatinya diapain? Enak tanya ke bapak apa ibu nih? Ibu dah. Bu, kalau Nabi disakitin hatinya kira-kira Nabi ngapain? Doain, maafin. Tuh, kalau ibu-ibu difitnah orang, sumpahin, tuh kan udah beda. Ya, Nabi nggak pernah disakitin orang, Nabi nggak pernah nyumpahin. Maka ketika ada orang yang disakiti hatinya difitnah, kok dia nyumpahin, ngikut sunnah Nabi nggak? Nah itu, maka dari itu nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil. Itu yang harus dilihat, ikutin sunnah Nabi. Itu yang pertama. Alhamdulillah, masjid kita makmur, pengajian rutin, ambil ilmu dari para asatid, cari bagaimana Nabi berperilaku, kerjakan. Bagaimana ibadah Nabi, maksimalkan. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah. Tapi nggak cukup ahlus sunnah saja. Wal jamaah. Nah, makna jamaah ini apa? Di antara makna jamaah ada yang mengatakan, satu, makna jamaah adalah jamaatus sahabah. Apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena Nabi SAW hidup menjadi Nabi 23 tahun. Lalu dilakukan atau dilanjutkan oleh siapa? Para sahabatnya. Maka kita mengambil ilmu dari para sahabat. Ada yang mengatakan maknanya adalah mereka-mereka yang sudah terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu. Maka kita ambil sanadnya tuh kalau belajar. Lalu ada yang mengatakan juga makna jamaah itu adalah kebersamaan. Menjaga apa yang tadi disebut dengan apa? Kesolehan sosial. Kalau ada teman kita yang kurang, yang salah, jangan disalahin. Tapi apa? Dinasehatin, dibenerin. Dan Imam Qarafi mengatakan ahlus sunnah wal jamaah tidak merasa dirinya benar sendiri. Yang kedua, tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, apa dia? Memahami ketika terjadi perbedaan. Tidak mudah mengkafirkan. Salah kamu, kamu. Semua orang kalau semuanya di neraka, kasihan. Di surga jadi, nah itu. Di neraka nanti takut, apa? Kalau model orang neraka dan surga ikut jarinya orang seperti ini, wah bisa jomplang. Karena apa? Banyak orang yang masuk neraka. Wal iyadzu billah. Jadi di antara ahlus sunnah wal jamaah adalah mampu untuk memahami perbedaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, dan tentu saja pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema kita yang sangat menarik ini, kita akan jawab pertanyaan Anda. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jamaah yang akan bertanya dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Pak Yusuf. Bapak Yusuf, silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru dan ustadz kami,
Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Pertama tentang masalah muslim yang kafah. Bagaimana caranya kita menjadi seorang muslim yang kafah dan ciri-cirinya bagaimana sih kita menjadi muslim yang kafah dan tujuannya apa? Kita harus menjadi kafah. Terus yang kedua untuk Babe Haka Hasan. Nah, wal ulama warasyatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Yang ingin saya tanyakan, kriteria ulama apa? Sekarang banyak ulama nih Ustaz nih, yang kita jadi panutan kami dalam kehidupan sehari-hari. Agar kami tidak tersesat, yang tadi Ustaz bahas, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit riyah. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Ustadz. Dan pemirsa kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, Islam kafah. Dan terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah memberikan dua pertanyaan yang sangat menarik sekali kita gali. Pertanyaan pertama mungkin bisa dimulai dari Ustadz Arifin terlebih dahulu. Bagaimana menjadi muslim yang kafah? Masya Allah Pak Yusuf, pertanyaannya bagus. Bagaimana menjadi muslim yang kafah? Begini Bapak Ibu, saya awali dengan kisah. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul. Tapi begitu datang kepada Rasul, kala itu Rasul sedang tidak ada. Tetapi kala itu mendengar cerita tentang bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Begini sholat malamnya, begini sedekahnya, begini. Lalu tiga sahabat ini semua saling berazam. Luar biasa ibadahnya Nabi, luar biasa. Mulai detik ini saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Yang satu selamanya. Yang satu bilang, mulai detik ini saya akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Yang ketiga, mulai detik ini saya nggak ada lagi keinginan nikah. Saya mau ibadah terus, nggak mau nikah-nikah. Saat bersamaan dengan itu Nabi datang dan mendengar. Nabi mengatakan, enggak, bukan begitu. Islam bukan begitu. Saya Nabi, saya puasa tapi saya buka. Saya Nabi, saya sholat malam tapi saya tidur. Saya Nabi, saya ibadah tapi saya tetap menikah. Artinya makna ketika memaknai tentang muslim kafah itu bukan muslim yang ngeri, susah, sulit karena semuanya harus. Enggak. Dalam Islam ada kaidah. Satu, kalau berkaitan dengan perintah maka kerjakan mastata'at. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ada perintah ini, ada sunnah ini, ada yang baik. Kerjakan sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu, ya sudah. Tetapi ingat satu paket, bukan berarti kata Ustadz sesuai kemampuan. Saya mau puasa Ramadan mampu 10 hari. Dibuka jam 12, ikut setengah hari. Sholat duhur kata Ustadz semampunya, saya mau 2 rakaat aja. Bukan, semampunya dilaksanakan dengan sesuai syariat. Nah, kalau larangan nggak ada semampunya. Kalau larangan wajib ditinggalkan. Nggak boleh minum khamr, jangan. Ya saya tinggalkan semampunya lah. Baru setengah saya mampu. Nggak bisa. Kalau itu larangan wajib. Tapi kalau perintah, kerjakanlah semampunya. Terima kasih Ustadz Ahmad. Lantas bagaimana dengan ciri-ciri orang yang masuk Islam secara kafah? Masya Allah. Kalau bicara tentang orang yang masuk Islam secara kafah, maka tidak terlepas dari banyak sekali hal yang bisa kita paparkan. Karena Islam itu sangat luas, ketika seseorang itu dia memeluk agama Islam secara kafah, maka dari berbagai aspek itu dia mengikuti apa yang ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau kita lihat orang yang memeluk Islam secara kafah, maka dia adalah orang-orang yang sampai kepada tingkat keimanan yang luar biasa. Pernah satu ketika para sahabat berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasul ini bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Kalau jawaban kita kan ditanya orang bagaimana kabarnya pagi ini, jawabnya standar. Iya, belum sarapan gitu ya. Tapi kalau sahabat ketika ditanya Nabi, mereka bilang asbahna mu'minina billahi wa rabbul Ka'bah. Di pagi hari ini kami dalam keadaan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Lalu kemudian Nabi tanya, wa ma alamatu imanikum? Apa ciri-ciri keimanan kalian? Karena seseorang yang sempurna imannya, maka secara hakikatnya dia telah memeluk Islam secara kafah. Lalu apa jawab? Kata sahabat, mereka bilang, kami
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nashkuru ala na'ma wa nardha bil qadha wa nasbiru alal bala. Kami memiliki ciri yang pertama syukur atas nikmat yang Allah berikan, kedua kami ridho dengan ketetapan Allah, ketiga kami sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Nabi bilang antumul mu'minuna billah wa rabbul Ka'bah, kalian sebetul-betulnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman secara sempurna, hakikatnya dia memeluk Islam secara kafah. Pertanyaan menarik sekali kepada Babe. Ulama adalah pewaris para nabi. Lantas ulama seperti apa yang patut untuk kita ikuti? Masya Allah Pak Yusuf. Pewaris nabi, berarti ngikutin nabi ya. Nabi kaya, habis dakwah jadi miskin. Banyak ustadz miskin, jadi dakwah jadi kaya. Nabi dakwah, bawa duit, bawa sedekah. Ada orang, Nabi bekelin orang. Ada ulama nggak dibekelin marah. Nggak mau datang lagi. Yang begitu coret, buru-buru coret. Nabi dakwah, kalau Nabi dakwah itu mungkin diterima, mungkin tidak. Ya, boro-boro dijemput. Ada orang sekarang ngaku ulama, dakwahnya mesti dijemput. Mobilnya mesti yang gede. Truk aja kali. Kalau yang kecil kagak mau. Nah yang kayak begitu jauhin. Karena makin jauh daripada warasatul anbiya. Lalu bagaimana cirinya? Yang tadi kebalikannya. Ikutin cara Rasulullah SAW. Kadang ditolak dakwah. Kadang diusir dakwah. Karena Rasulullah juga kadang ditolak, kadang diusir. Jadi sekarang hati-hati dalam memilih. Hati-hati dalam menyeleksi. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala ngingetin. Di akhir zaman carilah ulama yang difitnah. Carilah ulama yang dituduh macam-macam. Di sanalah kita minta untuk mendapatkan ilmu dari mereka. Masya Allah. Wassalam. Wow, luar biasa. Terima kasih Babi. Silakan Syasha, pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Agung. Di sebelah saya ada Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Eni. Ibu Eni, silakan pertanyaannya Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Muslim yang kafah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan konsisten tetap dalam menjadi Muslim atau Muslimah yang kafah itu. Yang kedua, bagaimana atau akibatnya, bagaimana dan korelasinya dengan kehidupan kita bermasyarakat atau bernegara jika kita tidak menjadi muslim atau muslimah yang kafah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ibu Heni, Ustadz Arifin silakan. Ini bermaksud dengan masalah konsisten, istiqomah ini untuk menjadi kafah. Baik. Ibu Heni ya, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana supaya kita ini konsisten menjadi muslim yang kafah? Yang pertama, azam dari kita dulu. Kalau mau jadi muslim yang kafah harus dari orangnya punya niat yang benar. Jangan saya insya Allah kafah tapi kayaknya sih aduh bisa apa enggak ya. Nah jangan begitu. Kalau mau kafah bismillah. Selepas dari niat banyakin doa. Supaya apa? Diberikan kemudahan untuk istiqomah menjalani kekafahan Islamnya itu tadi. Doa. Ya Allah, alhamdulillah hamba telah engkau berikan kemudahan bangun malam ini sholat tahajud. Berikan setelahnya kemudahan untuk istiqomah. Ya Allah, engkau berikan kemudahan hamba untuk datang pengajian. Berikan kemudahan hamba untuk istiqomah. Ya Allah, doanya ibu-ibu. Kau berikan kemudahan bagi hamba untuk taat suami. Maka jadikan hambamu ini selalu taat suami. Bapaknya amin. Gitu. Wah kenceng banget Pak. Tuh, yang ketiga apa dia? Bikin lingkungan yang bagus ya. Lingkungan yang ngingetin kalau ada yang melenceng dikit, nanti kan di antara yang lain. Jadi ibu-ibu ini bukan cuma seragamnya aja yang sama. Ya, tapi apa? Semangat istiqomahnya sama. Jadi begitu kelihatan nih kan bagus nih, seragam kan tujuannya biar ketahuan. Begitu lagi jalan pada kemana? Ke masjid. Udah lunas kan? Udah.
Begitu lagi pada jalan ke masjid, kok ada satu yang pakai seragam begini melipir ke pasar, kan ketahuan. Pengajian dulu. Tuh, istiqomah. Baik, pertanyaan kedua menarik sekali tadi. Bagaimana menempatkan Islam yang kafah dalam hidup bernegara? Kalau kita tahu bahwa bernegara ini pasti begitu banyak perbedaan. Lantas bagaimana Islam hadir secara kafah? Oke, silakan, Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka perjanjian Madinah. Ya, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itulah sebuah contoh yang jelas antara hubungan dengan kafah dengan negara. Seorang muslim yang kafah pasti dia melindungi aset negara. Karena kata Rasulullah yang bilang dalam piagam Madinah itu, ya, barang siapa apabila negara dalam situasi yang miskin, yang susah begitu, kayak negara di beberapa tempat lain, itu Rasulullah bilang apa? Baik Islam maupun yang non-Islam harus bersama-sama memikul biaya negara. Itu kafah. Kata Rasulullah SAW juga, dalam piagam Madinah juga, karena hubungannya dengan negara. Apabila negara dalam situasi diserang, baik Islam maupun bukan Islam, harus bersama-sama mempertahankan negara. Berarti ada konsep pertahanan keamanan semesta. Rasulullah juga yang bilang, orang Islam dalam bernegara tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini semua tercantum dalam piagam Madinah. Lalu kemudian dibuat lagi oleh Umar bin Khattab tahun 636 dalam Wa'd al-Umariyah, perjanjian Wa'd al-Umariyah Umar di Yerusalem. Dibuat lagi tahun 1183 oleh Sultan Salahuddin Ayyubi dalam Wa'dal di Ramallah. Jadi semua para pembesar-pembesar Islam melakukan hal itu. Itulah yang namanya kafah. Itulah moderat. Dan Rasulullah adalah contoh daripada Islam yang moderat. Namun Mas Agung, tadi Ibu Heni juga nanya bagaimana caranya kafah. Boleh izin Mas Agung ya? 1 menit ya Mas Agung. Mana Bu? Ikutin saya doanya. Sekali Ibu hafalin, Ibu kafah seterusnya. Ya Pak? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Paksain. Udah serius begini. Amin. Kalau nggak maksain kagak bisa, jadi maksain. Jadi bisa. Baik, Babe. Doa aja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa di segmentasi yang kelima nanti kita akan hadirkan satu tayangan yang kita akan ambil ibrah, pelajaran dari kasus yang bakal kita saksikan, yaitu berkaitan dengan haji backpacker. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan impian setiap muslim. Berhaji wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Kesehatan fisik, kesiapan mental, dan biaya yang tidak sedikit hingga daftar tunggu kuota haji yang mencapai puluhan tahun membuat banyak orang melaksanakan umroh terlebih dulu. Kalau aku bisa lihat kamu, mungkin aku akan gampang percaya. Namun beberapa tahun belakangan, terlebih dengan munculnya sebuah film berjudul Haji Backpacker, membuat istilah haji backpacker pun menjadi tren di masyarakat. Jadi haji backpacker itu adalah istilah yang di luar kuota Kemenak. Nah, kalau kita tahu dari Indonesia itu kan ada haji kuota. Di negara manapun pakai kuota resmi negara ya. Sementara haji backpacker ini nggak ada jatah-jatahan. Mengajukan visa sendiri, kalau dapat ya berangkat sendiri, jadi haji mandiri. Nah, jadi istilahnya banyak sekali kan, ada haji mandiri, haji gelandangan, haji sandal jepit, haji non kota. Jadi bagaimana orang melancong atau traveler tadi. Dan saya kira lebih simpel, tidak saling menunggu, ya. Kemudian kita juga lebih sahdu lagi sebagai pengelana, karena di dalam Al-Quran itu ya digambarkan haji itu ya memang tidak cukup segala-galanya, tapi juga dengan modal nekat. Inilah Dr. Kiai Haji Aguk Irawan, biasa disapa Gus Aguk. Selepas sekolah madrasah aliyah dan mondok di sebuah pesantren, dirinya melanjutkan kuliah di Al-Azhar University Kairo atas beasiswa Majelis A'la Al-Islamiyah. Selama menjadi mahasiswa di Mesir, ia dikenal sebagai penulis produktif.
Terbukti 62 novel dirampungkannya. Yang fenomenal dan membuat namanya bersinar adalah novel Haji Backpacker yang kemudian diangkat ke layar lebar. Melaksanakan Haji Backpacker melalui negara lain pun pernah dilakukan Gus Aguk. Namun tentu saja tetap mengajukan visa haji di luar negeri. Gus Aguk pun diutamakan karena memperoleh referensi dari KBRI negara tersebut. Haji dari luar negeri ini cocok dilakukan bagi seorang mahasiswa yang tengah belajar di negara tersebut atau tenaga kerja yang bekerja di sana. Karena jika tidak, maka harus menyediakan uang lebih dan mendapat izin tinggal sementara, memiliki tempat tinggal di negara yang dituju, dan terdaftar di KBRI. Masya Allah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Haji Backpacker. Memang benar siapapun ingin melaksanakan haji. Ada yang mengikuti jalur secara resmi, ternyata sekarang muncul fenomena Haji Backpacker. Kita ingin mendengarkan ibrah dari guru-guru kita. Silakan, diawal dari Ustadz Arifin. Terima kasih Kiai Agung. Jadi ini luar biasa, kita ambil beberapa pelajaran ya. Yang pertama, saya ingin mengulangi tentang makna istitoah ketika kita berbicara tentang Islam kafah. Istitoah itu harus semaksimal mungkin kita kerjakan. Sampai titik darah penghabisan. Bukan hanya sekedar kayaknya nggak mampu, kayaknya nggak bisa. Jangan, harus dilakukan. Sama kalau kita lihat tadi kan, oh bagaimana caranya? Kan ini muncul dari ketika orang punya keinginan luar biasa menyelesaikan rukun Islamnya. Ya, nah harus dimulai dari situ. Contoh misalkan, bagaimana dia mau sempurna dan kafah Islamnya kalau haji belum daftar-daftar. Padahal rumahnya udah 2, motornya 2, mobilnya 2. Gak usah dilanjutin. Nih, ya. Bagaimana mau dia disebut sebagai kafah? Haji nggak daftar-daftar. Tuh. Yang pertama, kafah harus maksimal. Yang kedua, tentu dalam ibadah ada istilahnya la darara wa la dirar. Jangan sampai membuat madorot menimbulkan madorot. Harus diperhatikan. Kalau misalkan kita bicara tentang Haji Backpacker, harus betul-betul juga punya keyakinan bahwa ini aman, di sana akan diterima dengan baik, akan punya tempat yang cocok. Jangan sampai nyusahin orang, jangan sampai bikin masalah. Nah, begitu kurang. Baik, terima kasih. Babe, silakan. Baik, mengomentari yang backpacker tadi, dia ini sudah tinggal di Mesir. Sehingga dia nggak bisa pulang dulu, buat daftar dulu, jadi kerepotan dan ada berbagai macam hambatan. Jadi jangan jadi nanti salah tangkap. Kalau begitu mulai sekarang kita seluruh Indonesia backpacker, keleleran lo di sono. Jangankan sendirian, yang resmi aja ada yang keleleran. Ya, jadi teliti, ini menimbulkan semangat bahwa bisa dilakukan dengan cara demikian. Dan memang pemerintah Saudi Arabia mengizinkan selama ada tempat tinggal dan selama ada izin dari KBRI dan selama punya visa untuk hajinya. Baik. Begitu. Artinya kita lihat, artinya ini hanya menimbulkan supaya kita semangat dalam berkafah. Sampai yang nggak mampu pun tetap bisa dengan cara yang lain. Gitu. Terima kasih Ustadz Arifin, Babe, dan Ustadz Ahmad Khan. Dan kita akan kembali dengan segmentasi doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Khan. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan nasihat dari guru-guru kita menjadikan manfaat untuk kita ke depannya. Amin. Ya, dan akhir kata saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Isul Haq, serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subula salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna minal fawahisya ma dhahar ma batan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya
mubdi wa mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalikan haramik wa bi ta'atikan masadik fadlika man siwak walhamdulillahi rabbil alamin.